3 hari menjelang Lebaran, harga daging ayam dan sapi di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur melambung tinggi. Kenaikan harga ini masih dapat terus terjadi hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pastinya Anda sudah mulai mempersiapkan hidangan atau santapan favorit keluarga pada Hari Raya Idul Fitri. Yang sudah pasti ada di setiap rumah adalah ketupat nih yang ada di sebelah saya. Ini ada yang berukuran normal atau yang biasa kita lihat di rumah, dan ada juga yang berukuran kecil seperti ini. Nah, sebetulnya saya penasaran nih sebenarnya apa perbedaan dari fungsinya, dan juga mendekati Lebaran ini harganya berapa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama penjual dari ketupat sendiri. Ada Pak Syafaat. Pak, dapat dijelaskan dulu nih Pak, ini ada yang ukurannya normal nih atau biasa sedang-sedang aja, dan ada juga yang ukurannya kecil. Ini bedanya apa? Ya, bedanya kalau ini mah buat ketan, kalau ini buat biasa, buat beras biasa gitu. Ya gitu. Kalau untuk harganya sendiri sebetulnya berapa sih hitungannya? Kalau harga ini 20.000, kalau harga ini yang kecil itu 15.000. Kenapa? Yang kecil mah kan lebih ininya irit gitu bahannya. 20.000 itu satu ikat, itu isinya berapa ketupat? Isinya ada 10. Ya, 10 biji. Ini kan sudah mendekati Lebaran Pak. Ini untuk pembeliannya apakah sudah mulai menumpuk gitu atau masih normal? Belum mulai gitu Mas. Baru ada 1 orang, 2 orang. Paling ntar besok paling barusan ada gitu. Oke, berarti mendekati 2 hari jelang Lebaran itu udah mulai menumpuk? Iya, 2 hari menjelang Lebaran baru ada banyak gitulah gitu. Kalau mau pesan ketupat sendiri itu lebih baik datang langsung terus langsung beli jadi, atau enaknya kita pesan dulu Pak? Ya, sekarang masih nggak usah pesan, soalnya ini langsung bikinnya jadi nggak berhenti, bikin lagi jadi nggak putus gitu. Jadi insya Allah kalau masih ada barang nggak kehabisan gitu. Oke, tapi kalau mungkin mendekati hari raya itu bisa pesan dulu mungkin seperti Ya, itu? bisa, kalau bisa boleh pesan, bisa pesanan gitu. Oke. Iya. Siap, terima kasih Pak Syafaat. Nah, pemirsa, itu dia harga untuk ketupat per ikat itu ada 10 biji dan harganya dibanderol dengan harga 20.000, dan untuk yang kecil ini yang diperuntukkan untuk ketan, ini 10 ikat ketupat ini dihargai dengan harga 15.000, dan mendekati hari Lebaran tentunya ini juga nanti akan adanya peningkatan kebutuhan, sehingga berpotensi untuk Anda harus menunggu terlebih dahulu atau pesan terlebih dahulu karena stok ketupat yang memang dibuat secara manual oleh tangan para pedagangnya. Nah, selain ketupat, menu Lebaran juga tentunya akan buat opor dan rendang kalau saya. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahan tersebut, daging ayam, daging sapi, saya akan melihat langsung di Pasar Rawamangun di atas. Ya pemirsa, salah satu bahan pokok yang diburu pada mendekati Lebaran adalah daging ayam nih, seperti yang berada di belakang saya. Ini ramai sekali memang ibu-ibu berbondong-bondong untuk membeli daging ayam. Nah, saya penasaran sebetulnya mendekati Lebaran ini harganya naik atau tidak. Nah, saya akan bertanyakan langsung kepada penjual ayamnya. Langsung ada Bu Nina. Bu Nina, izin Bu. Untuk daging ayam sendiri, Bu Nina, ini kan mendekati Lebaran. Itu harganya naik gak sih Bu? Oh, naik banget Mas. Iya, yang biasanya kayak gini nih biasanya cuma 50.000 nih jadi 60.000. Naiknya 10.000 Ibu ya? Iya, ini juga nih biasanya cuma 35 jadi 45. Pokoknya semua naik deh. Nggak boiler, nggak jantan, nggak kampung, semua pada naik semua. Tapi mendekati puasa, ini jenis ayam yang paling banyak dicari itu ayam apa ya? Kalau mendekati puasa ayam boiler biasa. Kenapa? Karena buat makanan hari-hari entah digoreng, entah apa gitu. ini tuh yang bikin harganya naik tuh sebetulnya apa ya Bu ya? Mungkin karena tol juga ya. Tol kan naik kan, terus mungkin dia kan pengiriman dari luar daerah. Mungkin udah dibatasi mungkin kali ya. Perkiraan ini kan makin mendekati Lebaran nih. Apakah perkiraannya harganya makin naik lagi atau mungkin akan stuck di harga 50.000? Ini 60, cuman dah paling stuck sampai di situ. Siap, terima kasih Bu Nina untuk informasinya. Ya, pemirsa, ini memang harga ayam terjadi kenaikan yang cukup besar. Ini naik sekitar harga Rp10.000, terutama untuk ayam boiler ini yang biasanya dihargai seharga Rp50.000, ini sekarang menjadi Rp60.000 per ekornya. Nah, selain daging ayam, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat menu lain, karena selain bikin opor, saya juga ingin membeli atau membuat rendang. Jadi saya harus melihat juga harga daging sapi. Untuk itu ikuti saya.
Ya pemirsa, karena saya ingin membuat rendang, saya sampai di tujuan akhir saya, yaitu di tempat penjual daging. Nah ini sudah banyak sekali daging yang digantung. Saya akan bertanya langsung kepada Pak Hasan. Pak, untuk harga daging ada kenaikan nggak sih Pak sebetulnya Pak menjelang Lebaran? Kenaikan Berapa nih? 20%-an lah. Biasanya berapa, sekarang jadi berapa Pak? Biasanya 140, sekarang 160. Ya. Untuk bagiannya sendiri nih yang jadi favorit itu bagian mana sih Pak? Pokoknya daging-daging yang buat rendang, semur gitu aja. Yang bulat-bulat lah ya. Harga 160.000 ini apakah masih memungkinkan nih untuk naik? Mungkin saja kalau stok sapinya dijagal banyak, stabil. Kalau stok sapinya kurang ya gimana ya? Mungkin agak naik sedikit. Ya, mungkin ya. Ini sekarang lagi motong-motong untuk bikin apa nih kira-kira ini? Ini pesanan buat motong rendang. Terima kasih Pak Hasan. Nah pemirsa, pas banget nih saya mau beli potongan rendang. Pak Hasan juga lagi motong daging rendang. Nah tadi harganya memang kenaikan daging ini cukup signifikan, 20% dari 140.000 menjadi 160.000 dan masih memungkinkan lagi harganya untuk naik menjelang ke Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tadi juga daging ayam harganya naik sebesar 10.000 yang biasanya 50.000 sekarang menjadi 60.000 per ekor. Lalu juga untuk ketupat harganya tadi 15.000 atau 20.000. Ini untuk satu ikat atau 10 ketupat. Nah, selanjutnya saya akan lanjut untuk berbelanja untuk menyiapkan santapan nanti di hari Lebaran untuk saya dan keluarga. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Yohanes Billy, TV One mengabarkan.